Di luar sana, ada ratusan bahkan ribuan reseller yang menjual baju anak dengan kualitas produk dan harga yang sama. Lalu, bagaimana cara kita agar menjadi reseller pilihan pembeli? Oke, sebelum masuk ke tipsnya, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana skema bisnis baju anak ini. Yang pertama pasti produsen ya, kemudian dia punya distributor, beberapa distributor, distributor 1, 2 ini ilustrasi aja ya. Setiap distributor punya agen 1, agen 2 dan banyak lagi ya. Terus kemudian dari agen 1 ada reseller A, B, C. Ini perumpamaan aja ya, bisa lebih banyak lagi. Terus agen 2 punya reseller juga. Nah, dengan kondisi seperti ini, model bisnis seperti ini, kira-kira apa yang membuat kita menjadi reseller pilihan pembeli? Karena kualitas produk dan harganya pun sama, promonya pun juga rata-rata sama juga. Nah, ini kita akan bahas satu persatu gimana caranya supaya menjadi reseller pilihan. Khusus kali ini untuk yang pertama dari mindset dulu yang akan kita bahas. Nah, mindset ini penting karena inilah sumber perilaku kita, sumber tindakan kita. Kalau cara mikirnya benar, insya Allah tindakan-tindakan yang kita ambil juga tepat, sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya. Yang pertama, dalam pikiran kita, kita tidak sedang berjualan, tapi kita sedang melayani. Melayani ini ya baik yang beli maupun nggak beli, kita tetap layani dengan baik. Ketika mindset kita menjual, ya kita kalau beli ya seneng, kalau nggak beli kita nggak seneng. Nggak seperti itu. Kalau mau jadi reseller yang berkualitas, reseller pilihan, ya kita harus mindset kita, pola pikir kita ya melayani. Beli nggak beli tetap dilayani dengan sebaik mungkin. Nah, imbalannya apa? Imbalannya kita punya database kontak WA kalau saya ya. Ketika kita punya database yang cukup banyak dan branding kita dikenal baik, nama kita dikenal baik oleh mereka yang meskipun mereka belum beli saat ini, itu akan memudahkan kita menjual produk apapun. Mindset yang kedua adalah pastikan kita yakin bahwa pasti ada yang beli. Karena selama manusia hidup itu pasti ada jatah rezekinya. Itu yang saya yakini. Ketika kita masih hidup, masih bernapas, pasti ada jatah rezekinya. Terus yang kedua, setelah mindset itu ke teknik ya. Barulah ke teknik. Saya nggak ngasih teknik di depan karena teknik itu bisa berubah-berubah dan dinamis seiring berjalannya waktu, seiring tren. Nah, teknik ini yang pertama, biarkan uang kita yang bekerja. Jangan terus-terusan promosi, tapi buat uang kita bekerja. Gimana caranya uang ini bisa bekerja? Yang pertama, jadi sponsor acara-acara yang ada di sekitar Anda. Acara offline maupun acara online bebas. Yang penting kita jadi sponsor, kita dikenal baik, orang tahu kita, siapa kita jualan apa. Itu penting banget. Kemudian, gabung grup-grup berbayar, jangan cari yang gratisan. Yang gratisan boleh sesekali 1-2 oke lah. Tapi kalau mindset kita, pikiran kita selalu nyari yang gratisan, bisnis kita nggak akan besar. Bukan seperti itu mindset seorang pebisnis. Pebisnis dia berani bayar harga. Nah, makanya sekecil apapun uang yang kita keluarkan, kalau mindset kita sudah bagus, sudah berani bayar harga, insya Allah nanti pasti berkembang bisnisnya. Terus yang ketiga, kasih sebagian keuntungan untuk jadi subsidi ongkir. Ini orang seneng banget. Ketika nggak harus free ongkir deh, kasih subsidi aja 5.000, 10.000 itu orang sudah seneng banget. Karena dia merasa dapat apresiasi dari kita, karena mereka sudah membeli dari kita. Padahal ada reseller lain kan yang jualan produk dengan kualitas yang sama atau bahkan harganya lebih murah. Tapi ketika mereka seneng dengan kitanya karena subsidi ongkir ini, ya mereka akan teringat sama kita. Kemudian yang keempat, kasih bonus reguler. Bonus ini bisa pembelian berapa, gratis berapa, atau dapat potongan berapa, itu di luar sistem ya. Di luar sistem bisnisnya tadi, di luar sistem bisnis si baju anak ini tadi. Jadi kita membuat sistem sendiri sebagai reseller, ngurangi keuntungan untuk dikasihkan sebagai bonus ke pembeli.
bonus 10.000, 20.000 itu seneng banget. Apalagi ini pasarnya baju anak. Pasar wanita itu lebih emosional. Jadi gunakan sisi emosional wanita ini untuk menyenangkan egonya, menyenangkan sisi emosionalnya. Jadi orang sudah beli di kita sudah menang nih, orang mau, orang percaya sama kita. Nah kita sebaliknya ganti, bikin pembeli kita itu merasa menang, merasa happy, dan saling tukar manfaat. Jadi nggak hanya kita aja ngambil uangnya terus, nggak, sesekali kita ngurangi keuntungan kita nggak apa-apa untuk jadi bonus reguler pembelian. Kemudian bonus kejutan. Nah bonus kejutan ini kasih ke orang-orang yang sudah beli lebih dari 2 kali. Pasti orang senang karena dikasih bonus yang kejutan apapun bentuknya. Saya rasa jangan uang ya, tapi produk lain yang masih relevan dengan produk baju anak, misalkan buku parenting atau macam-macam yang lain, masukkan dalam packingnya, nanti orang buka pasti kaget. Itu yang akan membuat orang itu merasa, wah ternyata aku diperhatikan ya. Sama seperti saya dulu pernah jualan kalau nggak salah celana dalam menstruasi sama pembalut kain. Nah saya kasih di dalamnya itu selipan, yang beli lebih dari 1 lusin, 2 lusin gitu, saya kasih selipan itu apa namanya ya, yang untuk rambut, vitamin rambut, kemudian ada conditioner, shampoo. Itu saya beli dari minimarket terdekat, saya masukin ke situ. Itu memang ngurangi keuntungan saya, tapi orangnya happy dan sampai sekarang masih ingat saya. Itu yang harus kita lakukan sebagai reseller. Kemudian setelah uang bekerja ya, jadi mindset gratisannya dihilangin kalau mau bisnisnya maju. Kemudian teknik yang kedua ada di personal branding. Jadi reseller itu sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dijual adalah produk dengan kualitas dan harga yang sama. Yang bikin jadi pembedanya adalah nanti personal branding yang kita miliki. Personal branding itu kayak gimana aja sih? Pertama, orang harus tahu siapa kitanya dulu. Kamu siapa gitu loh. Nah kalau kamu siapanya belum terjawab, orang susah mau beli produk, mending beli yang lain, beli ke orang lain yang dia lebih percaya. Personal branding ini fungsinya untuk meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan market. Nah siapa Anda ini bisa dimulai dari wawasan Anda. Wawasan Anda seputar baju anak ini apa aja sih? Pelajari mulai dari jahitannya, bahan kainnya, kemudian jenis tinta sablonnya, kemudian penempatan logo merek. Biasanya ada baju anak yang logo mereknya di belakang leher. Itu ada beberapa anak yang iritasi, akhirnya sebuah brand ngasih logo mereknya di luar bajunya atau di samping kiri, samping kanan, bawah atau atas. Jadi yang nggak langsung bersentuhan sama kulit belakang leher, karena ada beberapa anak yang iritasi. Nah itu jadikan wawasan Anda seberapa dalam Anda menguasai tentang produk baju anak ini, mulai pemilihan warna, kode warnanya apa aja, terus kemudian teknik jahitannya ada banyak deh. Itu macam-macam wawasan kayak gitu. Itu bisa jadi bahan personal branding Anda. Kemudian keahlian. Nah, Anda punya keahlian apa yang ada kaitannya dengan produk baju anak? Misalkan Anda tahu bagaimana cara mengatasi anak yang rewel di malam hari. Misalkan dikurangi minum manisnya atau makan manisnya ketika menjelang tidur supaya cepat tidur atau nggak rewel, misalnya kayak gitu. Atau ketika anak tantrum, punya tips selama ini atau pengalaman selama ini tentang mengatasi anak yang tantrum, misalnya seperti itu. Itu Anda share ke publik supaya orang tahu Anda bukan orang yang jualan melulu, tapi membagikan keahlian Anda kepada orang lain. Nah yang ketiga itu komunikasi. Siapa kita itu ditentukan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, baik berupa tulisan, obrolan maupun cara closing kita. Kalau tulisan dan obrolan aja, nanti Anda jadi tempat sampah orang-orang calon pembeli Anda yang belum tentu beli. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk closing, obrolan itu nanti diarahkan untuk closing baju anaknya, itu Anda jadi berbeda. Anda memang layak memang sebagai seorang pebisnis, nggak cuma tukang ngobrol aja. Jadi kemampuan komunikasi ini mulai dari tulisan, terus obrolan, ini perlu dipelajari. Nanti kapan-kapan saya bahas lebih dalam tentang
komunikasi tulisan, obrolan sama teknik closing ya. Terus kemudian kenapa harus beli di Anda? Personal branding ini bikin orang itu mikir, kenapa saya harus beli di Anda? Beberapa alasannya selama ini tuh karena attitude-nya nomor satu ya. Attitude itu pasti dinilai orang lain. Makanya kita itu nggak bisa bebas share apapun ke media sosial kita. Kita ada batasannya. Seberapa dalam orang boleh tahu tentang kita. Bukan pencitraan, bukan. Tapi kita nge-share hal-hal yang mendukung bisnis kita. Bukan hanya aktualisasi diri kita, menunjukkan siapa kita, bukan. Tapi ada batasan-batasannya. Pastikan attitude kita baik. Dengan orang sejelek apapun, semarah apapun di medsos, kita tetap bisa mengatasinya dengan baik karena dilihat banyak orang. Kemudian review jujur. Nah, ini penting. Kalau sebagai reseller, sesekali ngomong tentang kekurangan produk ini. Misalkan ini di pinggirnya agak kurang rapi nih, tapi nggak apa-apa kok, overall masih bagus. Jadi ngomong kejelekan itu penting supaya orang percaya sama kita. Ngomong kegagalan itu juga penting supaya orang percaya sama kita. Orang lebih percaya hal-hal yang natural saat ini ya. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu, orang itu mudah terpukau dengan cerita-cerita sukses, ngomong yang bagus-bagus itu orang mudah terpukau. Tapi saat ini zamannya sudah berbeda. Orang lebih suka natural, apa adanya. Orang lebih suka hal-hal yang manusiawi, gagal, kalah, jelek kayak gitu, itu orang lebih suka. Nanti kita akan jadi orang yang terpercaya. Kemudian bonus. Nah, kenapa harus beli di Anda itu? Kasih bonus, selalu ada bonusnya. Coba cek toko-toko yang rame, yang konvensional, ketika beli misalkan total belanjaannya 10.000, pasti nanti di endingnya dikasih, entah dikasih permen, dikasih roti, atau dapat diskon entah itu 5%, 10%, pasti ada bonusnya. Itu yang membuat terpatri dalam ingatan kita sebagai seorang pembeli. Wah, beli di sana aja, nanti ngomong ke orang lain juga. Wah, beli di sana aja, di sana ada bonusnya, ada diskonnya meskipun kita beli sedikit, misalnya kayak gitu. Itu yang namanya personal branding. Jadi orang ingat kita. Misalnya seperti saya memang membuat manajemen iklan ya. Jadi orang mau jualan produk apa, pengen diiklanin di Facebook, di Instagram maupun di Google, orang bayar saya untuk membuat iklannya. Tapi ketika saya tanya ini, sudah punya akun iklannya belum? Kalau belum, saya buatin sekalian. Nah, seperti itu akan diingat orang. Jadi bukan hanya transaksional, tapi kita membangun hubungan yang baik dengan pembeli kita. Karena pembeli kita sudah percaya sama kita, sudah ngasih uang ke kita juga. Oke, itu yang kedua. Kenapa orang harus beli di Anda? Yang ketiga, kenapa harus sekarang? Nggak nanti-nanti, nggak besok-besok, nggak tanya-tanya dulu. Kayak gitu. Nah, personal branding supaya orang belinya sekarang itu karena apa? Yang pertama, stoknya terbaru. Pastikan setiap kali datang stok baru, umumkan di publik. Misalkan ada mas kurirnya datang nganter stok baru, umumin bahwa oh ini alhamdulillah akhirnya stok baru datang. Ngomong gitu doang, orang pasti akan nanya apa aja nih stok terbarunya, modelnya apa aja, nggak perlu jelasin, cuma ngomong alhamdulillah stok terbaru datang per bulan ini, misalnya kayak gitu. Kemudian pastikan kita ngomong stoknya terbatas, tapi ini cuma ada 7, sebutkan angkanya ya, jangan ngomong terbatas saja. Cuma ada 7, cuma ada 8 atau 9 atau 5, ini terakhir nih tinggal 5. Siapa mau booking kayak gitu. Nah, nanti orang tuh akan merespon postingan kita, pasti kemungkinan besarnya kayak gitu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi gunakan angka, terus kemudian batasannya, kasih batasannya. Lalu yang ketiga, kasih bonus spesial terbatas. Bonusnya dijelasin, beda sama bonus ini tadi ya. Bonus ini kenapa harus beli, ini kan pasti ada bonus di belakang, itu di luar program. Itu karena kebaikan kita, sedekah kita ngasih lebihan ke pembeli kita. Nah, kalau bonus spesial terbatas ini jelaskan. Misalkan orang beli baju anak, dia beli 1 lusin gitu. 1 lusin langsung
beli baju anak kasih bonus spesial, pembelian di atas 1 lusin ada bonus spesial. Misalkan kemarin ada toko yang lagi launching produknya terbatas, hanya 1000 produk atau 100 produk kita punya. Atau orang yang lagi launching buku tapi bukunya masih belum dijual di pabrik, itu jadi bonus spesial tapi terbatas, ada angkanya, untuk 7 pembeli pertama misalnya kayak gitu, atau untuk 3 orang terpilih misalnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat orang cepet-cepetan beli di kita, karena ini nggak ada di reseller lainnya. Jadi ini kreativitas kita yang ada di sini tadi tuh semuanya kreativitas kita. Nah kalau kita sudah kreatif seperti ini, inilah yang akan jadi pembeda kita dengan reseller lainnya ini, reseller A, B, C, D, E. Kita jadi berbeda meskipun produknya sama, karena sebetulnya reseller itu yang dijual adalah diri kita, personal branding kita. Makanya kita perlu menjaga branding kita, personal branding kita di publik. Kayak gitu. Terima kasih sudah nonton, semoga ini bisa bermanfaat. Next time kita bahas lagi materi-materi yang lainnya. Jika Bapak Ibu suka materi seperti ini, silakan klik tombol like. Terus kalau Bapak Ibu ingin dapat pemberitahuan pertama ketika saya upload video baru, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Chandra dari edgecreator.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.